itu bisa menjadi lumbung. Ya. Yang kedua, klasterisasi jenis tanaman pangan. Jadi tiap kecamatan harus diklaster. Kecamatan ini produk pertaniannya apa? Kecamatan ini produk pertaniannya apa? Ya, tidak sama. Tanah di setiap kecamatan itu pasti berbeda. Ya, cocok untuk tanaman apa itu pasti berbeda. Oleh karena itu, penyuluh pertanian ini harus memetakan itu. Karena ada kejadian ini Pak Ibu Bupati sama Pak Wakil di suatu daerah, tiap tahun bantuannya itu jagung terus bibit jagung. Tetapi di daerah itu nggak cocok untuk jagung, dikasih jagung terus, akhirnya nggak pernah berhasil. Ini kan nggak tepat. Oleh karena itu bantuan bibit itu disesuaikan dengan kecocokkan tanah di daerah itu. Makanya perlu dipetakan, kecamatan ini cocoknya tanaman apa, kecamatan ini cocoknya tanaman apa, supaya tepat. Yang selanjutnya pengembangan hilirisasi hasil-hasil pertanian. Ya, kalau di batubara, cabai sekarang sudah dibuat menjadi pasta cabai. Di sini apa? Ya, karena hasil pertanian ini kan tidak tahan lama. Kalau nggak kita buat nilai tambahnya, maka yang selalu rugi itu adalah petani. Ketika petani melihat cabai di pasaran mahal, petani rame-rame nanam cabai. Begitu cabai panen, banyak, harga turun. Ya, maka yang rugi adalah petani. Tapi kalau misalkan ada nilai tambahnya, ya dari cabai dibuat seperti apa, pasta, saus, ini kan akan meningkatkan nilai tambah dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya optimalisasi penyuluh pertanian selama ini ya ini belum optimal. Tadi memetakan itu. Terakhir kualitas irigasi, ya irigasi untuk pertanian. Memang ada kewenangan dari kabupaten. Tiap kewenangan itu berbeda-beda. Ya. Selanjutnya ini misi 2 terkait dengan infrastruktur. Ini yang kita lihat gambarannya. Ya, lanjut. Ternyata kondisi jalan di Kabupaten Labuan Batu tahun 2023 baru 54% dalam kondisi baik. Berarti masih ada 46% itu kondisi tidak baik. Ini tantangan dan kerja berat buat Ibu Bupati dan Wakil Bupati untuk bagaimana ini selama 5 tahun bisa meningkatkan jalan yang kurang baik menjadi jalan yang berkondisi baik. Selanjutnya, ini kalau kita lihat rumah layak huni itu kan harus ada akses sanitasi aman dan sumber air minum yang aman. Ternyata kalau kita lihat rumah tangga dengan akses sanitasi aman itu baru 0,40. Berarti masih banyak rumah tangga yang tidak memiliki sanitasi. Ya, dan ini salah satu indikator kemiskinan. Yang kedua, terkait dengan rumah tangga terhadap sumber air minum aman, baru 11%. Ya, ini juga tantangan nanti ke depan. Selanjutnya, inilah misi 3, penguatan sumber daya manusia dan pendidikan dan kesehatan. Lanjut. Ini kalau kita lihat IPM tadi udah dijelaskan nanti dari BPS juga. Lanjut. Ini dari sisi pendidikan, rata-rata lama sekolah ya masyarakat Kabupaten Labuan Batu itu 9,5. Artinya baru sekolah sampai SMA kelas 1. Ya, SMA kelas 1, tapi harapan untuk sekolah itu 13 tahun. Berarti harus sudah D1, diploma 1. 13 tahun. Tapi yang miris seperti Ibu Bupati katakan, ini persoalannya di kita. Tahun 2024, kalau ada 100 usia anak sekolah SD, ya 100 orang usia anak sekolah SD, ternyata ini 98. Berarti ada 2 anak yang tidak sekolah SD. Dari 98 anak yang sekolah tamat SD itu,
lanjut ke SMP itu hanya 84. Berarti kan tidak lanjut dari SD ke SMP. Atau bisa jadi pindah. Tapi ini data. Dari SMP lanjut ke SMA cuma 59. Ya. Berarti kalau dia tidak lanjut, ya jadi pengangguran. Begitu dari SMA ke perguruan tinggi hanya 20%. Ya. Kalau lihat data ini wajar kalau rata-rata lama sekolah di Kabupaten Labuan Batu ya cuma 9 tahun. Karena keberlanjutan dari SD, SMP, SMA ke perguruan tinggi itu menurun terus. Lebih miris lagi itu SMA. Dari SMP ke SMA 50% cuma yang lanjut. Walaupun SMA bukan kewenangan kabupaten, tetapi kan itu warga kita. Ya. Oke, lanjut. Oleh karena itu inilah perlu bagaimana peningkatan strateginya. Pertama, pembangunan sekolah unggulan SD dan SMP di setiap kecamatan. Ini sejalan dengan program pemerintah pusat. Bapak Ibu, pasti kalau di ruangan ini kepingin anaknya itu sekolah di sekolah yang berkualitas. Benar Bapak Ibu? Tetapi ada enggak sekolah berkualitas di kecamatan? Minimal di kecamatan aja. Pada akhirnya, orang-orang yang punya visi untuk anaknya maju ke depan, pada disekolahkan di kota. Sehingga sekolah-sekolah di desa, di kecamatan, itu pada tutup. Oleh karena itu, untuk menghidupkan itu, perlu sekolah unggulan. Misalkan dari beberapa kecamatan yang berdekatan, dibuatlah di situ SD, SMP unggulan. Yang kedua, pertanyaannya, selama ini kan APBD itu mewajibkan 20% anggaran APBD untuk pendidikan. Dan itu pasti mayoritas untuk sekolah-sekolah negeri. Pertanyaannya, mana lulusan yang berkualitas? Lulusan sekolah negeri atau swasta? Swasta. Hari ini kalau kita lihat nilai UN tertinggi di Sumatera Utara itu 5 besar swasta semua. Ya. Dan yang masuk ke USU itu adalah swasta nomor 1 sampai 5 itu swasta semua. Dia pertanyaannya, selama ini berarti anggaran pendidikan 20% kemana? Ya. Bapak Ibu dulu kita bangga kalau sekolah di negeri kan. Saya dari SD, SMP, SMA, kuliah negeri. Jadi pegawai negeri, dapat istri pegawai negeri. Maka darah saya darah pegawai negeri. Anak saya sekolah sekarang SD di swasta. Ya, berarti ada yang salah ini di pendidikan ini. Maka ini harus ditata, maka pemerintah pusat membangun sekolah unggulan di setiap kecamatan dan SD dan SMP. Selanjutnya belum masih dibalik. Penyediaan program beasiswa untuk siswa berprestasi dan guru berprestasi. Dulu bangga jadi guru karena ada penghargaan. Ya, mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan. Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan melanjutkan ke jenjang sarjana maupun sertifikasi guru. Ya, kalau ditanya guru-guru sekarang, pernah enggak dari pertama kali kuliah, masuk menjadi guru sampai tamat, sampai pensiun, itu diberikan pelatihan untuk mata pelajarannya. Padahal ilmu berkembang terus. Saya pernah diminta untuk memberikan pelatihan di SMA, ya terkait dengan lembaga keuangan. Semua guru online pada waktu itu. Terus saya tanya, Ibu punya rekening di bank? Bapak menjawab semua punya. Terus saya tanya, siapa yang menjamin rekening ibu di bank itu? BI. Bayangkan itu Bu, Bapak Ibu. Padahal sekarang yang menjamin itu adalah
OJK, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Kalau itulah yang diajarkan kepada murid dan itu keluar soal ujian nasional, apa enggak salah semua jawabannya? Ya, maka Dinas Pendidikan ini harus memberikan pelatihan untuk bidang ilmu. Di swasta, di Medan, Metodis, Santo Thomas, Sutomo, itu bisa menghadirkan seorang ilmuwan fisika, Johannes. Anggarannya yang dikelola sendiri oleh swasta itu. Makanya ketika ikut Olimpiade Sains Nasional, itu yang mewakili Sumatera Utara adalah sekolah-sekolah swasta. SMA 1 Negeri Medan aja pun 1-2. Tapi yang banyak itu dari swasta. Ya. Jadi ini perlu direvitalisasi nih, Pak Wakil. Ya, anggaran pendidikan ini kemana ini? Masa swasta bisa menghadirkan Johannes, ahli fisika? Ya. Ini harus digelorakan kembali supaya SD negeri itu jadi kebanggaan. Ya, lanjut. Peningkatan kompetensi tadi melalui TOT, pemenuhan guru di setiap sekolah. Tadi sudah dijelaskan ya sama Bupati. Di SD itu minimal ada 8 guru. 6 wali kelas, guru agama dan guru olahraga. Apakah semua SD yang ada di Kabupaten Labuan Batu itu sudah memenuhi 8 guru itu tadi tiap SD? Ya, barangkali ini Dinas Pendidikan bisa menjawab itu. Sama juga dengan SMP. Saya khawatir Bapak Ibu ketika lulus PNS, tanda tangan kontrak, siap ditempatkan dimanapun. Benar ya Bapak Ibu? Ya, ditempatkanlah di sekolah dasar yang jauh dari sini. Saya nggak tahu terjauh dari sini mana. Begitu 2-3 tahun di sana mengabdi, mulailah kasak kusuk untuk pindah ke Rantau Prapat. Dan diizinkan. Akhirnya sekolah terjauh, tertinggal, ya kekurangan guru terus. Ya, oleh karena itu perlu adanya insentif buat guru-guru yang mengajar di daerah terpencil dan terjauh. Supaya mau. Ya. Selanjutnya ini penghargaan untuk guru berprestasi dan lain-lain. Terus peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi informasi. Ya, sekarang udah TV smart. Jadi gurunya pun ngajar enak. Ya, tidak lagi di papan tulis. Ya. Masa anggaran TV berapa sama laptop? Ya. Harusnya bisa. Ya, mulailah dari yang kota dulu. Nanti ke pinggiran. Ya, supaya ada perubahan. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Bisa lanjut, Pak? Yang kesehatan? Lanjut Pak, kesehatan. Oke, ini kalau kita lihat kesehatan, lanjut Pak. Bisa. Oke, untuk kesehatan, kalau kita lihat data bahwa usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Labuan Batu itu masih di bawah provinsi dan nasional. Ya, masih di bawah provinsi dan nasional. Dan kalau dilihat dari BPJS Kesehatan, ya data 2024 sudah mencapai hampir 80 ya Pak Bangun, 80%. Dan ini bagaimana
UHC itu tadi kan bisa 100%. Ya. Itu yang perlu didorong. Oke, lanjut. Maka bagaimana strategi peningkatan akses kesehatan? Tentu perluasan layanan kesehatan hingga ke pelosok dengan menambah puskesmas. Saya pikir tiap kecamatan sudah ada puskesmas ya Pak? Ya, dinas kesehatan. Rawat inap. Jadi daerah-daerah terjauh dan tertinggal itu harusnya puskesmasnya dinaikkan kelasnya. Ya, jadi puskesmas rawat inap. Supaya jangan orang sakit di daerah terjauh itu kalau sakit harus dibawa ke Rantau Prapat. Di tengah jalan ya meninggal. Ya, saya bilang sama provinsi harus ada rumah sakit setara Adam Malik atau rumah sakit haji di wilayah 4 wilayah pembangunan di Sumatera Utara. Dan alhamdulillah itu bisa disepakati dan jadi ya. Rantau Prapat menjadi salah satu wilayah. Bali G1 mewakili dataran tinggi. Terus satu lagi di Dairi karena banyak dari Aceh sana. Ya. Baru satu lagi di Nias. Ya. Jadi untuk meningkatkan puskesmas rawat inap. Saya tidak tahu datanya sekarang yang menjadi puskesmas rawat inap yang ada di Labuan Batu ini berapa. Tapi sebaiknya memang didorong daerah-daerah yang terjauh itu yang diutamakan untuk menjadi puskesmas rawat inap. Selanjutnya pengembangan posyandu di setiap dusun. Ya, dan peningkatan kesejahteraan kader penggerak posyandu. Barangkali ini bisa dialokasikan dari dana desa. Ya, dana desa membolehkan itu. Ya. Selanjutnya ini tadi penguatan UHC, peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan pemenuhan tenaga kesehatan di setiap puskesmas. Provinsi baru 40% puskesmas yang memenuhi tenaga kesehatan, jumlahnya sekitar 8 atau 9. Di luar dari dokter spesialis. Ya. Di Labuan Batu ini puskesmas apakah sudah memenuhi standar tadi? 9 tenaga kesehatan. Ya. Selanjutnya pemberian insentif tadi sama dengan pendidikan untuk tenaga kesehatan di daerah terjauh dan tertinggal. Pembangunan dan peningkatan status rumah sakit pemerintah daerah. Ya, ini masuk program dari provinsi untuk meningkatkan rumah sakit umum daerah menjadi tipe seperti rumah sakit haji. Ya. Selanjutnya pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Baru ini penghargaan untuk tenaga kesehatan berprestasi. Yang terakhir gerakan masif untuk sosialisasi masyarakat hidup sehat. Bapak Ibu kalau ditanya pasti ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi ketika dilihat perilaku kesehatannya tidak mencerminkan keinginan hidup untuk 1000 tahun lagi. Benar gak Bapak Ibu? Iya kan? Begadang juga, minum juga, merokok juga. Begitu ditanya ingin hidup 1000 tahun lagi. Jadi gerakan hidup sehat ini harus digencarkan. Ya. Oke, lanjut. Oke, ini dari sisi ketenaga kerjaan. Lanjut. Inilah persoalannya tingkat pengangguran kita, ya. TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja kita menurun dari menjadi 65 tahun 2024. Artinya apa? Dari 100 orang yang bekerja itu 65 yang bekerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja. Ya. Dari angkatan kerja menurut pendidikan, ya, pengangguran terbanyak itu adalah tamatan D3 dan sarjana. Itu 12%. Wajar Bapak Ibu, kalau sarjana kan masa kerjanya mau dodos? Kan nggak mau. Tapi kalau di sini peluang kerjanya apa? Kalau tidak ada investasi yang masuk. Saya tanya mahasiswa saya, yang dari luar kota banyak Bu, karena 70% itu hampir rata dari luar kota. Ketika saya tanya, kalau nanti tamat, mau balik ke daerah tidak?
pada nggak mau. Kenapa? Ya kalau di desa pulang nanti mau kerja apa? Nggak ada lapangan pekerjaan. Tapi kalau nanti ada penerimaan PNS, pada mau balik ke daerah karena bersaing di daerah. Maka program dulu Pak Raja Inal almarhum Marsipature Hutanabe. Mari kembali ke daerah untuk membangun daerahnya. Ya. Ini tingkat penganggurannya cukup banyak di tingkat D4 dan sarjana. Lanjut. Ya ini kalau lapangan pekerjaan paling banyak itu memang pertanian Pak ya, Pak BPS. Ya pertanian, kehutanan dan perikanan itu paling banyak menyerap tenaga kerja. Ya, diikuti perdagangan besar dan eceran. Itu yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Ya, baru industri pengolahan. Ya, lanjut. Ini kalau kita lihat ya dari perubahan yang paling banyak ya tahun 2023 ke 2024 angkatan kerja itu SMA, kesempatan kerja juga SMA, tamatan SMA sehingga pengangguran rendah. Ya. Lanjut. Ini saya pikir ILOR ya ini. Pertama, peningkatan kerjasama dengan dunia usaha. Bapak Ibu, ini harusnya Dinas Tenaga Kerja membuat kerjasama PKS dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Labuan Batu untuk membuat kerjasama supaya memprioritaskan tamatan sekolah yang ada di Kabupaten Labuan Batu untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Beberapa daerah sudah melakukan itu Bapak Ibu. Misalkan ada SMK perhotelan. Dibuat kerjasama dengan hotel-hotel yang ada di sini untuk menerima tamatan SMK perhotelan yang ada di sekolah di Labuan Batu ini. Harus kayak gitu. Kalau enggak tadi Ibu Bupati yang kerja banyak dari luar daerah sini. Maka ini harus lakukan. Dari Serdang udah melakukan itu Bapak Ibu. Ya. Pelatihan wirausaha, di sini sudah ada BLK, Pak. Nah, ini harus diminta BLK. Ya, ini harus masuk supaya BLK itu bisa dua yang dihasilkan. Pertama, menyiapkan calon tenaga kerja. Ya, calon-calon tenaga kerja. Yang kedua, calon wirausaha. Karena suatu daerah atau negara akan lebih cepat maju kalau masyarakatnya minimal 5-7%, 5-7% itu bekerja di sektor wira swasta. Singapura 7% masyarakatnya itu wira swasta. Jepang 12% masyarakatnya bekerja wira swasta. Maka kita lihat Singapura, Jepang menjadi negara maju. Maka kenapa pemerintah sekarang mendorong munculnya wirausaha baru. Jadi BLK itu bukan hanya menyiapkan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, tetapi juga menciptakan calon-calon wirausaha. Ya. Terus peningkatan kerjasama dengan lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Saya yakin mereka yang tahu peluang kerja yang ada di luar negeri. Dulu PJTKI. Ya, harus dilakukan komunikasi dengan PJTKI ini atau LPTKS untuk melihat mana kebutuhan tenaga kerja di negara ini. Di negara Hong Kong, di Arab Saudi, kebutuhannya apa? Ketika tahu kebutuhannya kesehatan, misalkan perawat, maka harus disiapkan dari sini perawat-perawat itu tadi. Di Jepang butuh tukang las, maka di sini harus siapkan BLK, calon-calon pekerja, tukang las. Maka itu harus sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Lanjut. Ya. Selanjutnya ini bantuan BPJS ketenaga kerjaan untuk petani, nelayan, dan pekerja rentan.
Ya, saya pernah ngobrol dengan BPJS Tenaga Kerja, itu sekitar 16.000 per bulan. Kalau setahun, berarti kan sekitar 200-250. Itu diberikan kepada pekerja-pekerja ini tadi. Petani, karena kantong-kantong kemiskin kan banyak di situ. Petani, nelayan, dan pekerja rentan, ya pekerja informal, sektor informal. Pedagang-pedagang itu tadi. Itu yang harusnya ada perlindungan sosial. Melalui apa? BPJS Ketenagakerjaan. Ya, daerah Deli Serdang sudah tiap tahun, Bu Bupati, Pak Wakil, itu 20.000 dibantu. 20.000 penerima BPJS Ketenagakerjaan. Ya, kalau ini dibantu, pastikan masyarakat itu terasa kehadiran dari pemerintah. Ya, mungkin ini nanti perlu dihitung-hitung apakah memungkinkan. Saya pikir mungkin juga kalau misalkan CSR atau dana bagi hasil dari perkebunan atau CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di sini itu dialokasikan untuk perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk petani, nelayan, dan pekerja rentan. Oke, lanjut. Ini misi 4, ya, pengembangan inovasi, lanjut. Ya, ini gambaranmu, saya pikir nanti BPS tadi juga provinsi sudah menjelaskan, lanjut. Ya, lanjut. Ini kalau kita lihat Pak BPS, ya pertanian kalau dilihat kontribusinya naik, tapi pertumbuhannya menurun, yang kuning. Tapi penyerapan tenaga kerjanya naik terus. Ya, industri kontribusinya mulai menurun, laju pertumbuhannya juga menurun, tetapi penyerapan tenaga kerjanya naik. Perdagangan besar, karena ini yang cukup besar kontribusinya naik, pertumbuhannya naik, tapi penyerapan tenaga kerjanya menurun. Ya, perdagangan besar dan eceran, reparasi motor dan mobil. Ya. Selanjutnya, ini konstruksi, ya, kontribusinya turun, laju pertumbuhannya menurun, dan penyerapan tenaga kerja juga menurun. Penyediaan akomodasi dan makan minum, ini kontribusinya rendah, cuma 1,96, tapi pertumbuhannya tinggi, tapi penyerapan tenaga kerjanya menurun. Padahal udah tumbuhnya ini, ya, makan minum. Ya, lanjut. Oleh karena itu perlu investasi. Ini investasinya turun terus. Nggak menarik di daerah Labuan Batu ini untuk berinvestasi, Bapak Ibu. Ya, dari tahun 2020 waktu mulai kena Covid itu 1,1 triliun investasi yang masuk di Labuan Batu. Tapi tahun 2024 hanya 0,03 triliun. Ngedrop sekali. Lanjut. Apa penyebabnya? Salah satunya ICOR. ICOR itu untuk menunjukkan tingkat efisiensi investasi. Ya, ini masih lebih baik, 4,80. Di Medan itu 7, artinya banyak pungli di Medan itu. Di sini juga masih ada. Ya, untung aja sekarang pemerintah tegas. Ya, nggak ada itu THR untuk preman, untuk OKP, untuk ormas, walaupun kenyataannya tetap ada. Itulah salah satu penghambat untuk masuknya investasi. Ya, tingkat kebocorannya masih tinggi, 4,8. Harusnya 3, di bawah 3. Lanjut. Maka program untuk meningkatkan investasi, saya pikir ini, ya, peningkatan kapasitas pegawai untuk layanan perizinan. Ya, di MPP, Mall Pelayanan Publik, itu seharusnya orangnya yang melayani itu menarik dan cakap. Bapak Ibu kalau pergi ke bank, terutama bank swasta, pasti lebih senang kan, Mbak? Pelayanannya luar biasa, nyaman. Kita bandingkan dengan pelayanan kita, MPP kita. Apakah seperti bank swasta? Jangan bank pemerintah. Ya, Bapak Ibu, dilayani betul.
Ya, jadi MPP atau investasi ya harusnya seperti itu. Ya. Saya pikir ini RUPM sudah keharusan, pembentukan peraturan kemudahan insentif itu sudah keharusan. Tapi yang satu ini perlu dipetakan peluang investasi yang ada di Labuan Batu. Jadi Bapak Ibu nanti ada buku saku peluang investasi yang ada di Kabupaten Labuan Batu. Dan ketika Bapak Ibu pergi dinas ke Jakarta, dikasihkan kepada investor itu tadi. Oh ini loh ada peluang investasi di Labuan Batu. Tapi kalau hari ini tidak ada, di Medan aja sudah ada kebun binatang, rapi amat itu yang mau investasi. Tapi karena yang dihadapi ini Medan Bung, gak jadi. Iya kan? Bayangkan kalau tidak ada peta peluang investasinya, siapa yang mau investor mau masuk kemari? Maka nanti ini dinas PTSP penanaman modal harus dilakukan Pak, ya Ibu, kajian atau pemetaan peluang investasi di Kabupaten Labuan Batu. Dan itu nanti dijadikan buku dan itu bisa ditawarkan kepada BI, Bank Indonesia. Karena mereka nanti akan melakukan promosi. Bahkan mereka siap untuk melakukan studi kelayakan bisnisnya. iPro kan ada. Ya, daerah-daerah lain udah lakukan seperti itu. Danau Toba, Kaldera itu masuk. Tangkahan itu sudah dipromosikan. Ya. Terus Deli Serdang itu lagi mengembangkan kawasan industri Deli Serdang.